Assalamualaikum sahabat PCN, balik lagi bersama penelusuran Cakra Nusantara. Ini kita malam ini podcast ngebahas tentang perjalanan spiritual. Nah, kita juga sudah ada nih timnya, ada narasumbernya juga, Bang Subhan. Satu lagi ada Bang Riri. Hey guys. Oke, jadi gimana nih Bang Subhan yang mau dibahas? Perjalanan kayak gimana? Ya maksudnya perjalanan waktu kita ngamatin pengajian aja dulu. Terus saya pengen tahu di belakang saya itu ada Yang mendampingi. Jadi kalau spiritual itu pasti ada pemicunya, kayak kenapa sih begini, tapi ada pemicunya. Ada gak sih awalnya kayak tertarik sama hal itu atau dunia memang sih seawalnya keluarga saya itu memang hampir 80% itu belajar semua dan pengajian-pengajian. Ada yang ikut al-hikmah, terus ada yang ikut pengajian-pengajian ya kayak cakar harimau begitu gitu kan. Berarti kayak persilatan juga ya, cakar harimau itu kayak gimana? Iya, kayak perkumpulan sahadat aja. itu jatuhnya majelis. Tapi udah lama itu. Di keluarga sih udah berjalan lama. Jadi satu keluarga abang semua berpengajian. Keluarga ibu. Oh. Abang berapa saudara nih? Saya keluarga empat orang. Cuma yang sering aktif di pengajian saya. Nah itu di keluarga saya tinggal di keluarga besar. Nah keluarga besar itu ya itu belajar pengajian hikmah gitu juga. Sampai di rumah kita buka majelis. Dulunya sempat buka majelis Nur Sahadat, pusatnya di Bojonegoro. Terus sempat juga kita ngaji thariqat juga, pusatnya di Pasar Minggu. Tapi udah lama sampai sekarang masih aktif Bang? Sampai vakum gara-gara ini COVID. Jadi semua perkumpulan abang itu pada vakum? Iya, vakumnya nanti ngerjain di rumah masing-masing. Tapi sebelum kenal hal itu, belajar itu kayak tadi sebelum itu udah pernah pengalaman nggak sih soal spiritual? Pasti kan kalau kita kan kecil nih kadang-kadang melihat ini. Kalau untuk belajar itu sih belum pernah, cuma merasakan udah. Nah, itu dari kecil. Dan merasakan itu ya dari kecil udah ada. Dari kecilnya masih gimana? Ya dari kecilnya misalkan kita masuk ke rumah-rumah kosong, itu berasa aja gitu bahwa ini ada sesuatunya. Sakti juga berarti? Enggak juga. Iya, Sakti itu kan Allah. Iya. Berarti masuknya dunia syariat? Enggak juga dong. Lebih ke kebatinan berarti ya? Kebatinan. Karena kan kalau pikir itu pasti mainnya hati itu. Itu kan Allah. Terus gimana Pak Ferry, bisa nggak jelasin? Katanya Bang Subhan ini pengen tahu apa yang didampingi, siapa yang didampingi beliau. Mendampingi beliau. Ya. Ya, setiap orang punya pendampingnya. Iya. Ya, spirit atau pendampingnya kurang lebih sama kayak kita. Maksud saya ini misalnya kayak saya juga belajar berpikir. Yang saya dapat yang nampak gitu ke saya Udah mudah. ya kayak gitu. Oh berarti kayak apa sih? Iya kan. Kalau menurut kayak Ustadz Habib lama gitu ya. Ada lagi? Ada lagi. Betul dari mana? Kalau ibu dari nenek
keturunan Serang. Serang. Batas. Kalau bapak itu dari Kutuarjo, Gombong. Berarti abang asli orang apa? Jawa berarti. Orang apa? Betawi. Betawi. Kalau dari ibu asli Betawi. Tapi ada leluhur yang dari Serang. Ada. Itu mungkin dari kakek itu kan sama nenek guru ngaji. Gitu. Awalnya kakek nenek itu guru ngaji. Ya mungkin ada juga paman almarhum itu dia juga mengajar juga. Belajar juga. Iya, belajar juga. Apa itu memang dari keturunan dari nenek moyang turun atau bagaimana? Kalau yang ya tadi si undang-undang pakai bisa jadi manifestasi dari leluhur apa kan dari Serang. Jawarannya ada nggak pakai? Jawaran ada, dia nggak tahu di Jepang. Yang tangan depannya siapa? Macam Dua Pak, ada berapa? kedua tiga Warnanya apa pakai? Kalau itu macam satu kayak macam Jawa. yang Jawa berarti yang kayak Kuning. oh iya oren gitu, Iya. oren ya. Satu lagi, Kubang. oh ada macam hitam. Iya. Itu tangan depannya Bang Subhan. Ada lagi. Ada lagi. Ini nggak mau terlalu mengutus aku. Oh dia lebih ngejauh ya. Iya. Oh berarti ini Bang Subhan. Jadi belakangnya itu Bang Subhan itu yang kakek-kakek itu ya di belakang. Yang dua depan samping depan kanan itu mau. Dari kata macan oren sama hitam. Jawarannya berarti lebih ke nampil berarti dong. Jawarannya lebih ke belakang. Maksudnya belakang itu suatu saat urgent Dia nanti. Jadi kalau ibarat kata dalam dunia apa ya, spiritual atau syariat gitu ya. Jadi udang-udang itu ibarat kata bagian doa di belakang. Kalau nanti kalau dia terus ada apa, nanti jawaran nanti ganti posisi. Tapi lebih ganas itu yang macan juga itu. Oh, tapi abang lebih suka menyendiri. Benar ya? Abang lebih suka menyendiri, gak suka keramaian. Capek bang lu bilang iya sama bang. iya Berarti benar, itu kan salah satu dari sifat-sifat apa? Mau. Kalau misalkan kita didampingi sama mau, sosok di depan mau itu, dia lebih suka menyendiri. Cuma kalau kita udah nyorot mata tajam, biasanya kan begitu kalau kita melihat orang udah segen. Biasanya Bang Rere orang juga melihat segen, kalau mata tapak mata, kalau dia lagi masuk tuh ngambil. Itu buat ambilnya depan, biasanya kalau mau kiri-kiri kayak gitu Bang. ya pantesan ketika saya marah anak saya takut. Saya pelototin aja udah anak nunduk gitu. Jadi saya juga tadi agak lepas. Kontrol cuma agak lepas ya bikin orang Iya. takut jadinya. Tapi yang sosok Jawara Abang pernah ketemu nggak? Apa pernah dikasih lihat misalnya? Kalau untuk Jawara sih ini dia pengen dialog sama beliau gitu. Tapi Abang udah pernah lihat berarti? Udah pernah didatengin atau gimana? dalam mimpi itu. Nah dia berpesan itu ya harus banyak selawat aja. Ini harus berpikir lah. Iya. Tapi ini yang tadi dari tanggapan Bang Rere yang dari semua yang disebutin pendamping Abang ngerasa benar ada nggak?
Kalau Maksudnya untuk benar-benar ditunjukin. beresonansi gitu, kayak ada vibrasi di badan gitu. kalau untuk yang mau ini untuk saat ini dia merasakan gitu kan. Tapi kalau untuk jawara kayaknya lebih jauh. Dalam arti jauhnya bukan jauh banget, mantau gitu kan. Nah kalau yang pakai apa kayak mudah-mudahan Habib itu biasa juga setiap saat zikir itu beliau hadir gitu. Tapi pernah berarti semua yang diterawang sama Bang Rere ini berarti benar adanya. Iya. Tapi abang udah pernah lihat juga tuh yang macan hitam kumbang. Belum sih. Tapi yang udah lihat yang oranye. Karena kalau memang macan, setahu saya sendiri ya, kalau macan hitam itu dia tuh lebih menyembunyikan karena ganas. Lebih ganasnya itu dia lebih mensos kalau misalnya penyerangan. Dia tuh nggak mau nampil lebih banyak, mungkin yang lebih banyak itu nampil mau oranye. Mau hitam itu jelas terbesar, dia pasti akan main belakang jatuhnya mensos. Hewan aslinya pun begitu, dia nggak kuat Kumbang. Saya pernah merasakan ini loh Bang, ketika waktu anak bini saya hamil, itu kan sempat juga anak saya lahir kan. Ketika anak saya lahir baru berapa minggu gitu, ada juga dari paman dari istri itu jahat, jadi tuh masalah pribadi rumah kontrak rumah mau diambil alih gitu. Pamannya ngirim mengenai anak saya, mengenai saya atau mengenai saya. Nah tiba-tiba saya itu spontan kayak langsung mau marah gitu kan. Tapi sempat saya terkendaliin gitu kan. Kalau misalkan saya nggak kendaliin, ya alamat itu bapak itu bisa meninggal sama saya gitu. Nah sempat saya panggil tuh teman-teman saya, pengajian saya kumpul, saya pengajian di situ, ya ternyata benar. Jadi itu kelar dikirim lagi tuh Bang. Itu Bang Iman ngeliatnya dikirim itu apa? Dikirim itu ketika saya zikir atap rumah bunyi bedak gitu. Kayak meledak. Meledak. Berarti kayak bola santet atau bagaimana, bola api gitu, kayak santet ya begitu. Iya, ketika saya zikir itu langsung jatuh ke atas, pecah. Berarti kayak ada tambengan. Iya, pecah gitu kan. Nah, di situ ya mungkin ya memang istri kan bapaknya kan orang Garut juga. Mungkin dilindungi juga kali ini kan dari jangan beliau juga. Tapi jahat juga ya. Iya. Bocah nggak salah apa belum ada dosanya. Iya. Sempat gitu. Pemikiran sedikit mau melakukan. Ya, alhamdulillahnya sih seketika istri hamil saya bacain Yasin, tahlil, tahmid di dalam air itu saya usapin ke perut istri saya gitu kan. Ya mungkin lindungan dari situ juga gitu. Alhamdulillah banget. Nah, kan dari kecil kayak abang tadi bilang kayak udah pernah ngerasain. Nah, kalau diunjukin gitu ngeliat dengan mata kepala sendiri antara sengaja atau nggak sengaja pernah? Belum sih Bang. Belum. Berarti lebih aja deh kayak mata mati. Iya, kayak mungkin kayak ada ngasih tahu gitu macam di sini ada tuh generasi. Tapi sempat saya punya kawan teman kantor juga, dia bilang gini, Bang, bukan teman kantor, teman pengajian, Bang di belakang lo hebat-hebat semua gitu kan. Ya, saya bilang, saya nggak punya apa-apa gitu kan. Ini hebat-hebat nih, ibaratnya sekelas ajungan semua gitu, apa benar nggak tuh? Alhamdulillah Bang ya. Tapi kalau itu kan benar. Karena kan yang dilihat itu kan pasti yang nomor itu tergantung dari beliau. Tapi kita dengan depan abang ini macan. Yang pasti kan agungan itu kan dilihat pasti sama jawaranya juga. Dia pasti ujung-ujung itu bakal kelihatan. Ada orang-orang yang tertentu yang bisa melihat itu. Karena nggak sih baru
Nah kalau kita mau beradaptasi sama beliau bagaimana? Berdialog dengan beliau? Sama siapa? Sama pegangan saya ini. Abang jikir nggak dapat? Ya saya sih untuk saat ini jikir, ya di belakang saya kayak ada yang hadir gitu. Setiap saya mau jikir itu kayak di belakang pada ngumpul semua gitu kan. Tapi abang nggak bisa ngomong sama mereka. Iya. Kalau dari Bang Rene gimana? Gimana ya? Itu kata Abang Sunan tadi. Dia bisa nggak buat berdialog? Berdialog. Pernah gak sih abang ngerasain kayak ada dua suara lebih di dalam hati, di pikiran? Iya. Itu terus dia rasanya. Tinggal mau ikutin. Kadang tuh mereka ngasih saran lah. Baik. Pernah juga minggu kemarin sempat kan saya mengalami krisis ya. Ya. Krisis dari segi rezeki ya, ekonomi. Nah sempat di situ saya jikir gitu kan. Nah ketika jikir itu hati kecil bilang gini, ya udah sabar gitu kan, ntar juga pasti dapat gitu kan dari Allah gitu kan. Nah yang satu lagi bilang ya udah jalanin aja selawat gitu. Ya udah begitu lah. Cuma saya penerapan saya maaf ya takutnya kan ya setan ya kan atau jin ya kan. Ya udah saya halau semua aja gitu. Nah kenapa ketika saya minta, saya punya guru juga ya kan. Nah kata guru saya gini, Bang, kalau misalkan hidup mau berkah, cuci kaki orang tua. Nah, akhirnya saya praktekin tuh hari Jumat siang, saya praktekin, saya minta sukaredonya. Orang tua bilang gini, ya udah amalin salawat 3 kali balik. Cuma itu yang dikasih gitu kan. Nah saya harus cari nih apa nih selawat 3 kali balik nih gitu kan. Nah dapatnya 3 minggu ketika saya jikir, tiba-tiba mulut baca salawat nariyah gitu. Jadi sholat 3 kali balik itu sholat nariyah. Maksudnya sholat nariyah bagus itu. Iya. Sholat juga semua sholat bagus. Makanya itu ada khususnya juga, itu dari guru juga Abang sholat nariyah. Dan ibu sendiri. Dari ibu sendiri. Karena kan ketika saya habis cuci kaki, saya bilang, Bu, maafin ya kalau misalkan saya ada kesalahan, terus minta redonya gitu kan. Mungkin berkat doa ibu, rezeki saya dibukain gitu kan. Atau mungkin segala urusan saya dimudahkan gitu kan. Nah akhirnya ya ibu udah tuh pas airnya saya cuciin, saya minum airnya kan. Nah segelas itu saya sisain, saya bacain Fatihah. Sebelum saya minum, saya kasih ibu dulu, Bu, bacain Fatihah ya Bu. Nah udah baca Fatihah, saya minum. Entah kenapa ibu bilang begitu, ya udah baca salawat 3 kali balik gitu. Tapi abang nyari sendiri itu salawat. Iya, nyari sendiri, iya. Baru dapat jawaban abang bikin. Iya. Sebenarnya kalau yang dari sepengetahuan saya bang, kalau sholat nariyah ya, kalau memang abang ada di rumah saya ranjau, kayak nggak kelihatan lah bentuk gaib, misalkan ada orang kiriman atau orang kembar, kalau macam nariyah aja itu bisa hancur, kayak meledak-ledak, itu bakal hancur semua. Itu baru cuma satu, masih banyak cuma yang sholat nariyah. Nah itu pas kita amalin subuhnya salawat nariyah saya baca kan 11 kali ya. Ini badan kayak ada jalan gitu kan, kayak ada jalan merinding gitu. Kayak ada jalan tiba-tiba kayak ada apa ya, ruqyah badan gitu, jalan sendiri gitu kan. Kayak ibaratnya roh apa sukma gitu bang. Iya kan, di situlah apa mungkin pertama dari kepala dulu nih, kepala kan kayak ada semacam berat di sini kan, berat, lama-lama jalan. Nah itu udah saya diemin, mungkin nih setan atau jin atau bagaimana kan. Nah zuhur sholat duha saya baca lagi sama seperti itu gitu kan. Nah alhamdulillah saya zikir di rumah itu aura rumah nih, aura rumah aturan dari yang kurang baik mungkin ya. Alhamdulillah sampai sekarang agak sedikit berkurang yang negatifnya, karena kan di rumah saya itu kan diapit sama rumah-rumah kosong gitu kan gitu.
biasa banget itu sholat Maria gitu kan. Ya mungkin ininya mungkin ya berkahnya sholat Maria untuk betul juga kalau abang bilang pertanda jalan gitu. Karena kan salah satu energi yang masuk abang. Jadi ibaratnya buat ngepuling energi abang biar kagak ada negatif, ya ada apa yang jelek, misalnya pembersihan. Bagus itu. Berarti kan dapat nyatanya apa yang abang rasain. Ada lagi pengalamannya? ya pengalaman sih sebenarnya banyak. Banyak. Cuma kan saya sesuai dengan konteks. Tadi membahas ada lagi pengalamannya. Ya pengalaman itu aja. Dengan dialog aja. Iya. Bang Rere bisa kan nih ngomongin Bang Subhan untuk dialog? Mungkin saran soalnya lebih banyak ngomong dan harus kayak misalnya ada yang ngomong ya kayak kita ngobrol biasa aja. Saya sering gitu kok sampai sekarang, bahkan sampai tadi datang tiba-tiba ada yang ngomong itu aja. Jadi kayak hati itu kayak ngomong sendiri tapi tidak balas. mungkin kalau dari luar orang lihat ya kita kayak PJJ tapi sih ya kalau yang mengerti hal ini mungkin dia sedang ngomong sama seorang dirinya sendiri Kayak ada kelebihan ganda. ya disebut Berarti Bang Subhan untuk Bang Rere sendiri memang belum bisa ngomongin dialog itu. Dan kemungkinan dari saran Bang Rere seperti itu. namun saya pun masih juga belajar terus diproses. Tapi kan abang sendiri juga berdialognya udah sering sebenarnya. Dari jijiran itu sebenarnya abang berdialog sama mereka. Pasti banyak juga omongan-omongan apa entah masukan masukan. Ya itu kan sama aja berdialog. Tapi kalau misalkan untuk real mau dengan satu siapa nih mau berdialog dengan bicara, berarti kan lebih nampil kalau nggak yang mana. Kalau untuk jawara jarang bang biasanya. Jawara jarang. Kalau misalkan penting-penting pasti jadi ngobrol ngasih masukan apa gimana kadang-kadang apa kita keinget biasanya begitu kan. Jadi gimana bang Subhan ada lagi nggak maksudnya pengalaman abang pengen cari tahu dari beliau abang sendiri? Ya itu dia. Abang masih tanda tanya itu jawara itu ya maksudnya pengen berdialog. Gimana Bang Rere, bisa nggak Bang Rere, Bang Subhan katanya mau berdialog sama punya dia sendiri jawarannya. Kira-kira bisa nggak Bang Rere buat mediasi? Insya Allah sih udah sendiri emang yakin nggak kalau yang nanti masuk itu gimana Yakin. bilang sih bang orang itu kalau bisa nih Serem juga. Betul. Itu dia yang harus dijaga itu saya. Kalau setiap emosi jangan sampai semen tangan. Itu yang bahaya. ya itu juga gampang itu ya sebelum belajar dunia Iya. sebelum ini kayak gue udah nggak berani untuk efek itunya kayak Iya. nggak mau masuk itu karena kamu dulu visu Iya. Bahaya itu. Oke sahabat jajan, ini Bang Rere lagi mencoba mediasi untuk Bang Subhan. Katanya dia pengen cari tahu siapa sosok jawara itu. Jadi terus tonton terus jangan kemana-mana. Bom. misalnya Tanya Bang Subhan. Dari mana
misal menuju ujung mana? Ujung mana? Maksud abang menjagain saya apa bang? Yang paling jahat sebenarnya tanggap baik karena busuk kadang emang ke bawah dulu gitu ya orang bilang lu kalau orang makanya aja pada tempat enteng apa juga ayo belum juga ya kalau ada satu emosi ya itu hubungan sama itu hubungan bisa Kira-kira yang saya harus lakukan apa bang? Ke depannya? bukan Wah. Kira apa bang? Dulu salawat. Kira-kira menurut abang nih kedepannya Ali bagaimana bang dari segi ekonomi, dari segi kerjaan itu bagaimana? Itu harus saya jaga. Iya, sabar. Bentuknya cuma dua dulu. Tapi ketika kamu ada masalah di kantor dan ini kadang-kadang sempat emosi, sempat nggak terkontrol dalam gimana nih. Kalau ente langsung datang ke Ani gimana tuh? Sebisa mungkin apalagi kalau cuma masalah kecil cuman lu mananya kayak tinggi sayang banget sih kalau kayak tangan kalau di keluar anak Ini sebelumnya abang biasanya dipanggil siapa nih bang? Bang siapa nih? Bang siapa? Pojokannya siapa? kami Bang. iya kedua sama dia Tapi kan abang kenal sama kita nih. Pertanyaan lagi bang. Pertanyaan saya paling penting sih gini bang. Ani senang lihat bintang Ani bersyukur banget. Ibaratnya Allah masih sayang sama Ani sehingga Allah ngirim ente ke Ani. Yang paling penting tuh ketika Ani pengen kirimin doa ke ente itu gimana? Sebut nama ente atau bagaimana? kalau belum kasih baik atau belum menghormati doa sama Allah ya sebut aja sesuatu yang lu takut misalnya Jadi kan maaf ya bang ya, namanya
jin itu kan pandai bang, menyerupai siapa aja bang. Nah, kalau misalkan saya kirim Fatihah untuk ke sosok abang aja, namanya kita nggak tahu, itu kan ibaratnya nggak afdol. Betul. Jadi kalau misalkan abang kasih nama, ini kan langsung bisa kirim Fatihah kan langsung nyampe ke Allah. Gitu kan Fatihahnya. Di samping itu kan ini niat kirim Fatihah ini kan untuk kepentingan nanti juga. Berarti kata abang Jawara pesan nama kata dia berarti antara abang Jawara ini sama Bang Sunan. Kemungkinan abang Ramalong, abang Jikir, abang Jawara ini hadir kasih tahu siapa beliau. Begitu bukan Bang Jawara. Jadi dia nggak boleh ditulis namanya Polokan. Enak aja itu Bang Sunan. Hanya abang sendiri itu. Emang sih dari tadi ini belakang berat banget ya. Itu pakai malu. Iya. Ada semua. Ya, makasih banget ya bang udah mau hadir di sini gitu kan. Ya, Ani bersyukur banget sekali lagi nanti udah mau mendampingin Ani. Ya, udah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang Rene. Berarti kenal juga berarti sama Sobat. Tadi punya Bang Sobat. Berarti masih ada satu pondokan atau rumah? Itu dari jawarannya sama Bang Sobat sama jawara Bang Rene. Satu lantai. Masih. Tadi itu bilang ujung barat itu gimana? Gimana? Ujung barat ya Serang ya. Berarti abang dari Serang berarti? Iya. Dari ini kan Serang. Oh, Serang berarti Banten ya? Banten. Berarti dari keterangan tadi abang Jawara itu udah jelas. Jelas. Mungkin bisa berdialog. Berarti mungkin masalah nama dia Cuma- pribadi. Ada satu lagi nih pengen hadir nih. Pengen dialog juga nih. Pegangan Ani termasuk ke dia. Siapa yang suka mana nih Pak? Itu dia macam Kalau mau dia bisa ngomong kan nih Bang. Takutnya dia cuma mau kan. Nggak bisa diajak komunikasi takutnya Bang. Ada versi manusianya takut dia ngomong juga kita orang ngerti sih orang hati orang mau sejak Kalau ngomong juga salah orang. udah nggak bisa tahu saya. Kalau ngerti cuma nggak bisa ngapalin. kita nggak ada ngerti baju TK mana kacau. Udah itu aja. Berarti udah kesampaian nih Udah apa yang Bang pengen dialog sama punya Abang Jaya walaupun nggak semua ya Bang. Cuma dari mereka mewakili ya beribu-ribu terima kasih mengucapkan udah ngasih saya masuk ke supaya ibaratnya saya nggak salah jalan lagi. Berarti emang Abang sebenarnya udah pernah beliau tuh sebenarnya udah sering namatin Abang cuman jarang aja nggak mau ngomong apa gimana. Ibaratnya dia udah nampakin cuma untuk berdialog kayak begini susah. Tetapi ketika kalau saya ada kesusahan atau apa dia langsung masuk aja gitu. Ternyata nenangin kita sebagai manusia. Berarti udah Bang Suban karena Abang Suban pengen cari tahu udah kebuka semua. Sampai ini juga sih. Berarti udah deh Bang Rere ya. Ini dia dimasukin apa lagi emang udah. Kalau yang
yang dandanan Habib ini dia nggak mau, dia Nggak mau. Nggak mau. Rata-rata dia nggak berani. Nggak mau. Lain pembahasan yang dari Bang Subhan ini udah semua ya, apa yang dia pengen cari tahu, apa dari dia pengen cari tahu sama jawarannya sudah semua, dan alhamdulillah lancar. Jangan lupa sahabat CCN like, Komen dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. thank you.